Shalom. Kita bisa berjumpa kembali di tengah-tengah situasi ibadah online. So kita bersyukur Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa berjumpa walaupun secara virtual seperti ini Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat. Dalam kesempatan sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh membuka Alkitabnya. Mari kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-28. Amsal pasal 30 ayat 28. Saya berharap Bapak Ibu sudah menemukan bagian ayat firman Tuhan ini dan saya akan membacakan untuk setiap kita. Amsal pasal 30 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saja Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami saat ini merindukan sabda firman-Mu. Kiranya haus dan lapar kami boleh Tuhan puaskan, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh taburkan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kiranya Roh Kudus boleh memberkati mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu kenal dan hafal lagu ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, saya percaya Bapak Ibu familiar dengan lagu ini karena ini adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh orang tua di saat ada atau punya anak kecil, punya bayi, dan seringkali anak-anak mereka kemudian juga bertumbuh untuk kemudian menghafal dan seringkali menyanyikan lagu ini. Lagu yang cukup familiar. Bagaimana misalkan cicak-cicak itu ada di dinding dan kemudian dia menangkap nyamuk dan dimakannya, jadi cicak. Bapak Ibu, bagian khotbah pada saat ini merupakan lanjutan rangkaian daripada khotbah-khotbah saya beberapa waktu ini yang boleh dikatakan menjadi sebuah rangkaian dari Amsal pasal yang ke-30 mulai ayat 24 sampai ke ayat 28. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kuncinya adalah sebenarnya di dalam Amsal pasal 30 ayat 24-nya, yaitu ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat sekatan. Jadi Agur Binyake menuliskan rangkaian daripada Amsal-Amsal ini, mendaftarkan ada 4 binatang di muka bumi ini yang terkecil atau berkata yang terlemah, tetapi kemudian mereka adalah cekatan. Mereka adalah hewan-hewan yang memiliki kemampuan, kelebihan yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Kita kemarin sudah membahas tentang semut, kemudian membahas tentang pelanduk, membahas kemudian tentang belalang, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan yang namanya cicak. Kalau Bapak Ibu pengen mendengarkan khotbah saya berkaitan dengan ini, Bapak Ibu bisa nanti cek di channel saya. Kembali berbicara mengenai cicak. Cicak Bapak Ibu adalah seekor binatang yang boleh dikatakan kecil. Paling tidak sesuai dengan Wikipedia, jenis cicak di muka bumi ini lumayan banyak jenisnya. Kurang lebih ada 560.000 jenis cicak yang ada di bumi ini. Yang paling sering kali ditemukan adalah paling tidak cicak yang dikatakan disebut sebagai cicak dinding, atau kemudian cicak kayu yang hidup di kayu, atau kemudian yang namanya tokek. Ini sebenarnya tokek juga merupakan bangsa cicak tetapi badannya lebih besar. Cicak ini adalah seekor binatang yang boleh dikatakan bisa atau gampang ditemui di banyak tempat, baik di rumah yang biasa atau juga rumah yang berkatakan rumah gedong, rumah yang mewah, rumah yang megah. Itu cicak. Dan yang menarik,
Agrubinyake sebagai penulis kitab Amsal pasal yang ke 30 ayat 28 ini kemudian mengangkat sosok cicak ini yang walaupun binatang kecil ini, tetapi dia diangkat menjadi seekor binatang yang kemudian diberi kualitas atau diberi informasi sehingga kita bisa belajar daripada tingkah laku atau karakter daripada cicak ini. Amsal pasal 30 ayat 28 berkata, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Memang berbicara mengenai cicak, Bapak Ibu, cicak ini adalah binatang yang gampang ditangkap. Mungkin Bapak Ibu pernah kemudian mencoba menangkap cicak. Saya pernah Bapak Ibu pada waktu masa-masa saya kecil, seringkali saya pakai yang namanya karet gelang seperti itu. Saya pakai untuk kemudian menangkap cicak. Caranya yaitu saya jebret seperti itu supaya cicaknya jatuh dan masukkan ke plastik. Entah bagaimana caranya, yang pasti adalah cicak itu gampang ditangkap. Nah, cicak punya yang namanya sebuah keunggulan, sebuah keunikan, boleh katakan seperti itu, yaitu pada waktu dia ditangkap atau dia dikejar-kejar oleh yang namanya binatang yang pemburu cicak atau kemudian dikejar oleh manusia, yang menarik adalah cicak ini kemudian punya sebuah kemampuan untuk kemudian memutuskan bagian anggota tubuhnya, yaitu ekornya. Di dalam bahasa biologis, minta maaf kalau saya salah mengucapkan, namanya adalah automimi. Artinya adalah bagaimana kemampuan cicak ini di dalam mudah memutuskan bagian ekornya, di mana kemudian bagian ekor ini akan dibiarkan tergeletak untuk kemudian menjadi sebuah bagian manipulasi supaya hewan yang memburu cicak menyangka bahwa itu tubuh cicak yang utuh, kemudian dibuat mainan. Tetapi yang pasti adalah kemudian cicaknya itu kemudian bisa lari, bisa menyelamatkan diri. Nah, dari cicak ini kita bisa belajar hal yang indah adalah pada waktu dia dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi dia berada di dalam ancaman bahaya, dia bisa kemudian melepaskan bagian tubuhnya, merelakan bagian tubuhnya untuk kemudian dia bisa selamat. Dimana kemudian memang kurang lebih 1 bulan berikutnya ekor daripada cicak ini yang kemudian tadi sudah putus, dia bisa kemudian muncul kembali. Dia punya kemampuan yang seperti regenerasi sel yang luar biasa sehingga bagian cicak ini bisa tumbuh. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cicak yang ini, khususnya berbicara mengenai kemampuan dia mempertahankan dirinya dan memutuskan bagian tubuhnya, kemudian kita koneksikan atau kita tarik dengan masa-masa pandemi hari-hari ini adalah berbicara mengenai cicak ini yang udah memutuskan ekornya adalah satu. Berarti Bapak Ibu dan saya harus bisa, atau bukan sekedar bisa, tetapi mau tidak mau harus merelakan bagian yang terbaik yang mungkin Bapak Ibu alami, Bapak Ibu miliki hari-hari ini, untuk Bapak Ibu relakan, Bapak Ibu lepaskan, supaya Bapak Ibu dan saya bisa survive. Sama seperti cicak, dia merelakan ekornya supaya terputus sebagai sebuah decoy atau sebuah pengalih perhatian daripada pemburu supaya dia bisa selamat. Demikian juga Bapak Ibu dan saya harus rela melepaskan bagian-bagian yang mungkin kita kemarin menjadi kebanggaan untuk kita bisa survive. Sebagai contoh, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan Bapak Ibu hari-hari ini karena faktor COVID-19, dan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang terdampak. Selama 2 bulan, 3 bulan ini mungkin Bapak Ibu punya pergumulan berkaitan dengan situasi-situasi seperti ini. Pelajaran apa yang mungkin menjadi aplikasinya? Mungkin Bapak Ibu perlu melepaskan yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang mungkin kemarin-kemarin kita anggap penting, tetapi hari-hari ini mungkin kita perlu memprioritaskan yang lebih penting.
Sebagai contoh, kalau misalkan keluarga kami, Bapak Ibu, keluarga kami ini memang kalau berbicara mengenai pengeluaran terbesar daripada saya dan istri saya memang salah satunya berkaitan dengan pelayanan. Tetapi di luar daripada itu kami agak boros. Jujur Bapak Ibu adalah berbicara mengenai kuliner. Jadi saya dengan istri punya hobi yaitu berburu kuliner Bapak Ibu. Jadi seringkali uang kami habis untuk mencoba menjajal kuliner. Di samping istri saya sebenarnya bisa masak, jago masak, tetapi seringkali kami jajan seperti itu. Tetapi dalam kondisi kami hari-hari ini ada di rumah, kemudian menyikapi corona ini supaya pengeluaran kami tidak terlalu membludak, tidak terlalu membengkak, mau tidak mau berarti ya harus menghentikan sementara ego untuk kemudian berburu kuliner, ngalah supaya apa? Kehidupan tetap bisa berjalan. Mungkin Bapak Ibu punya hobi yang lain yang mungkin perlu Bapak Ibu pertimbangkan supaya Bapak Ibu lepas sementara. Karena apa? Bapak Ibu perlu memprioritaskan hal-hal yang betul-betul urgent, hal-hal yang betul-betul penting hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu ingat mengenai tingkat kebutuhan manusia, yang paling mendasar adalah kebutuhan primer, itu berbicara mengenai sembako, berbicara mengenai kesehatan. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Sekunder adalah kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, dan kemudian kebutuhan tersier, kebutuhan yang berbicara mengenai kepemilikan motor, mobil, atau hal-hal yang mewah. Di dalam situasi Bapak Ibu dan saya menghadapi corona ini, mau tidak mau kita harus flashback atau kembali untuk kita memenuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan primer itu. Kita mau melepaskan yang namanya hal-hal yang tidak terlalu penting supaya apa? Bapak Ibu dan saya bisa bertahan hidup. Kita tidak tahu wabah corona ini akan betul-betul selesai kapan. Kita tidak tahu wabah corona ini akan betul-betul tidak ada di muka bumi ini kapan. Tetapi mau tidak mau kita belajar daripada cicak ini. Mari kita melepaskan hal-hal yang kiranya tidak terlalu penting, tidak terlalu kita butuhkan, kita lepaskan. Yang penting adalah kita masih bisa survive. Sama seperti bagaimana cicak melepaskan ekornya supaya apa Bapak Ibu? Supaya cicak masih bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cicak merupakan seekor binatang yang memiliki kemampuan adaptasi yang begitu luar biasa. Di dalam situasi apapun Bapak Ibu, dia adalah binatang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Baik di situasi musim dingin, musim salju, Bapak Ibu akan masih bisa menemukan sosok si cicak itu di tempat yang bermusim salju. Atau di daerah tropis seperti di Indonesia, cicak pun bisa ditemukan. Jadi dia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa, mengatasi segala keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak menguntungkan, tetapi dia bisa beradaptasi. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dan saya harus miliki berkaitan dengan perilaku daripada cicak yang kita akan bahas ini adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya perlu untuk kemudian memiliki daya atau kemampuan atau potensi untuk beradaptasi dan lingkungan situasi-situasi hari-hari ini. Dan memang Bapak Ibu sebenarnya manusia sejak awal itu sudah didesain oleh Tuhan untuk kemudian memiliki kemampuan adaptasi yang begitu luar biasa. Manusia pada waktu makhluk-makhluk hidup yang lain mulai punah, dinosaurus punah, atau binatang-binatang yang lain punah, manusia tetap bisa hidup Bapak Ibu. Melewati rangkaian-rangkaian bencana alam, rangkaian perang, rangkaian yang namanya penyakit, manusia bisa bertahan hidup. Dan kalau Bapak Ibu hari-hari ini mendengar istilah yang namanya tatanan, yang namanya normal yang baru, itu sebenarnya kita akan masuk di dalam situasi seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menyikapi wabah COVID-19 ini, wabah corona ini, Bapak Ibu dan saya harus betul-betul punya yang namanya gaya hidup yang baru. Menata hidup sedemikian rupa supaya apa? Kita tetap bisa bertahan di area situasi wabah 19 ini, COVID-19 ini.
Jadi mari Bapak Ibu kita maksimalkan kemampuan adaptasi kita di tengah-tengah situasi yang ada. Mungkin Bapak Ibu pernah berkata, oh gara-gara kepepet aku iso koyong ini, gara-gara terpaksa aku bisa melakukan ini. Nah itu adalah salah satu bagian bagaimana Bapak Ibu dan saya sebenarnya memiliki yang namanya kemampuan adaptasi yang luar biasa yang telah diberi oleh Tuhan. Jadi cicak punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Demikian juga pada sore malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian memiliki yang namanya kemampuan adaptasi menyikapi situasi-situasi yang ada sehingga Bapak Ibu bisa tetap survive, tetap berjalan. Sehingga ada dua hal dari pelajaran daripada cicak ini, yaitu pertama Bapak Ibu, kemampuan untuk merelakan bagian yang terbaik dalam hidupnya untuk apa kelangsungan hidupnya. Tetapi yang kedua adalah bagaimana kemampuan beradaptasi di dalam situasi yang sulit sehingga bisa bertahan. Di dua bagian ini mari kita perhatikan. Dan mari kita akan lihat dikatakan di bagian yang terakhir di dalam ayat 28, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Kalimat di istana-istana raja ini sebenarnya merupakan sebuah bahasa simbol yang menggambarkan mengenai kemuliaan, kemenangan atau hal-hal yang baik. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu melihat cicak, walaupun dia sudah ditangkap oleh tangan, tapi toh ternyata dia juga bisa ada di mana Saudara? Ada di istana-istana raja. Bapak Ibu dan saya kalau kita benar-benar bisa beradaptasi atau yang sebelumnya adalah berbicara mengenai bagaimana kita bisa merelakan bagian terbaik kita, mengorbankan bagian yang terbaik kita. Suatu saat Bapak Ibu, saat kita sudah bisa melalui semuanya ini, kita akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Kemenangan daripada COVID-19 ini, kemenangan daripada sejarah yang mungkin tidak akan bisa kita lupakan hari-hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang pemenang. Jadi pada saat ini, kiranya kita boleh merenungkan kembali ayat 28 ini dan bisa menjadi berkat secara khusus di tengah-tengah kehidupan kita menyongsong COVID-19 ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan mari Bapak Ibu saja, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami dan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami pelajaran yang begitu indah daripada sosok daripada cicak ini. Kami bersyukur bila kami menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk melepaskan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk membuat hidup kami bisa survive. Dan bila kami juga diberi kemampuan beradaptasi dengan situasi yang ada, berdamai dengan situasi yang ada supaya kami bisa survive ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dengan jajaran menteri, kabinet yang ada, pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan beri hati yang rendah hati, beri kepadamu supaya boleh bekerja bersama untuk boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik supaya bangsa kami bisa cepat selesai daripada wabah corona ini. Berkati tenaga medis, dokter-dokter yang hari-hari ini mungkin sudah mulai patah semangat, Tuhan kobarkan kembali semangat mereka, api mereka supaya tetap bertahan untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Demikian juga untuk rakyat Indonesia ini, berikan kesadaran ya Tuhan untuk mau hidup tertib, untuk mau hidup disiplin supaya tidak terjangkit daripada virus corona ini. Ampunkan kiranya seringkali kami mendablek, seringkali kami tidak patuh ya Tuhan. Berkat-Mu juga boleh ada untuk masing-masing keluarga, bila masing-masing keluarga pun juga diberkati Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan boleh ada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, kiranya Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kiranya terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Allah Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.